Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Amalia Wahyuni. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banzari, Banjarmasin. Baiklah, saya akan memperkenalkan latar belakang pendidikan saya. Saya pernah menempuh S1 di Universitas Lambung Mangkurat pada jurusan akuntansi. S2 saya meneruskan lagi pada Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat. Dan pada saat sekarang dari tahun 2021 sampai dengan sekarang saya lagi menempuh S3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Berdasarkan latar belakang pendidikan saya S1, maka saya akan mencoba untuk melakukan pengajaran pada mata kuliah yang mendukung tersebut. Jadi pada kali ini saya akan mengajar mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada rencana pembelajaran semester atau RPS, pengantar akuntansi adalah pelajaran yang ada pada semester 1. Pada pengantar akuntansi 1 terdapat capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita luluskan atau harus kita lakukan. Pertama, pada poin sikap. Pada poin sikap diharapkan dengan pelajaran pengantar akuntansi 1, maka mahasiswa bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen secara mandiri. Pada poin capaian pembelajaran keterampilan umum. A. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada poin B, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu. Pada poin C, diharapkan mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen berdasarkan analisis informasi. Kemudian keterampilan yang khusus yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah mahasiswa mampu membedakan konsep biaya yang satu dengan konsep biaya yang lain dan mampu menerapkan konsep biaya untuk tujuan yang tepat. Kemudian pada capaian pembelajaran pengetahuan, maka pertama, mahasiswa dapat memanfaatkan dengan tepat informasi biaya untuk tujuan yang benar. Kemudian pada poin 2, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi biaya sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kemudian pada capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menggambarkan akuntansi, prinsip, cara yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan, kemudian mengklasifikasikan dan melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta memahami pengertian daripada kas, persediaan, piutang, dan aset tetap. Skripsi mata kuliah ini atau mata kuliah pengantar akuntansi 1 diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam suatu proses periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Proses yang diawali dengan pemahaman tentang jenis dan sifat badan usaha, jenis transaksi, persamaan dasar akuntansi, saldo normal suatu akun, dan melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut dalam bentuk jurnal. Berdasarkan pencatatan tersebut kemudian dibuatkanlah laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum atau PSAK. Pada mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita akan bertemu pada 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada 14 pertemuan untuk menyajikan mata kuliah. Baiklah, saya uraikan satu persatu per pertemuan pembahasan yang akan dilakukan. Pada pertemuan pertama, pokok bahasan yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana kita menggambarkan tentang akuntansi, kemudian sistem informasi akuntansi tersebut, kemudian tentang profesi akuntansi, prinsip dan praktek akuntansi sederhana. Kemudian pada pertemuan pertama juga akan dijelaskan tentang persamaan akuntansi dan elemen dasarnya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan jasa. Pada pertemuan kedua, bahasan yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana siklus akuntansi, kemudian
klasifikasi akun dan bagan akun, karakteristiknya, kemudian jurnal transaksi, kemudian posting, kemudian neraca saldo, dan pada akhirnya akan membuat laporan keuangan. Pada pertemuan ketiga dan keempat, maka pokok bahasan yang ingin dibahas adalah tentang konsep persandingan atau sifat proses dalam penyesuaian laporan keuangan. Kemudian bagaimana kita menjurnal dan memposting ayat-ayat jurnal ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian penyusunan laporan keuangan dan jurnal penutup serta jurnal pembalik. Pada pertemuan kelima maka akan dibahas juga tentang definisi sistem akuntansi, prinsip serta pengertian dasar, struktur serta pengendalian akuntansi, juga tentang buku besar, pembantu dan jurnal khusus dalam akuntansi. Dalam pertemuan keenam maka akan dibahas juga tentang masalah definisi dan karakteristik perusahaan dagang. Jadi akuntansi di sini menjelaskan tentang akuntansi pembelian, kemudian penjualan, kemudian membahas tentang biaya-biaya transportasi dan pajak penjualan, juga sistem persediaan, juga penyesuaian yang ada pada perusahaan dagang. Pada pertemuan kedua, diharapkan mahasiswa ya bisa membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Kemudian adanya jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik untuk khusus perusahaan dagang. Kemudian pertemuan ke-8 kita adalah UTS ya. Pada pertemuan 9 dan 10 kita akan membahas tentang materi kas ya. Kas dalam perusahaan dagang. Kemudian sistem pengendalian kas, kemudian pengendalian intern keluaran kas, dan kas kecil, juga rekonsiliasi bank. Pokok bahasan ke-11 dan 12 diharapkan mahasiswa dapat mengklasifikasikan tentang piutang, kemudian pengendalian piutang, akuntansi untuk piutang tak tertagih, kemudian karakteristik wesel tagih, kemudian akuntansi untuk wesel tagih. Untuk pertemuan ke-13 dan ke-14 akan dibahas tentang pengertian dan karakteristik persediaan, kemudian menentukan harga perolehan, penilaian persediaan dalam sistem periodik, dan penilaian persediaan pada sistem perpetual. Kemudian juga dilakukan penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan. Pada pertemuan ke-15 diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang harga perolehan atau fixed asset atau aset tetap. Kemudian menguasai tentang bagaimana depresiasi dalam akuntansi. Pertemuan ke-16 kita melaksanakan UAS. Itulah tadi poin-poin dari pokok bahasan yang ingin kita bahas. Metode pembelajaran yang ingin dilakukan adalah biasanya dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Kemudian untuk penilaian biasanya dilakukan dengan kuis atau pertanyaan-pertanyaan, juga dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara terstruktur. Itulah tadi rencana pembelajaran semester kita atau RPS yang telah saya sajikan satu persatu. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba memberi suatu pengajaran salah satu daripada pokok bahasan dari mata kuliah tadi. Pada kali ini saya akan menyajikan tentang materi mata kuliah persamaan akuntansi. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan melakukan praktek mengajar tentang pokok bahasan persamaan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, baiklah. Kali ini Ibu akan meneruskan materi kita pada hari ini ya. Hari ini kita membahas tentang persamaan akuntansi. Tapi sebelumnya kita flashback dulu dengan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita membahas tentang persamaan akuntansi, kita harus tahu dulu apa itu akuntansi ya. Bagaimana akuntansi dilakukan, terus akun-akun apa saja yang ada pada akuntansi. Terutama akun-akun yang berhubungan dengan persamaan akuntansi. Karena kalau kita tidak tahu jenis akun, maka untuk masuk ke persamaan akuntansi akan sulit. Baiklah, siapa yang tahu tentang pengertian akuntansi? Minggu kemarin kita telah membahas tentang akuntansi dari sudut pemakai dan dari sudut proses kegiatan dan juga berdasarkan fungsinya. Oke, baik. Siapa yang bisa menyebutkan tentang pengertian akuntansi dari sudut pemakai? Oke? Ya, silakan.
Dari sudut pemakai itu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan untuk suatu organisasi. Ya, jadi dari sudut pemakai itu adalah bahwa akuntansi merupakan suatu informasi yang diperlukan oleh pihak luar ataupun pihak dalam daripada suatu perusahaan. Ya, oke, baiklah. Sebelum kita menginjak pada persamaan akuntansi, kita harus tahu dulu jenis-jenis akun daripada akuntansi tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa akun? Oke, silahkan. Jadi ada beberapa penggolongan akun, yaitu Ya. seperti harta, utang, kemudian modal, hak perusahaan yang berasal dari pemilik, pendapatan, dan beban. Oke, tepat sekali. Oke, jadi ada harta, utang, modal, pendapatan, dan lain-lain ya. Oke, baiklah, kita masuk pada persamaan akuntansi. Oke, lanjut. Oke, lebih jelas. Di sini ada tentang akuntansi ya. Fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik untuk manajemen ya. Tadi manajemen ada pihak dalam perusahaan, kemudian investor ya, pihak luar, kreditur itu juga pihak luar, dan pihak lain. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah biasanya neraca dan laporan rugi laba. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan daripada suatu organisasi tertentu. Kalau sedangkan laporan rugi laba itu menggambarkan tentang hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode tertentu. Jadi pada umumnya kedua laporan ini bisa disusun pertengahan semester atau per tahunan ya, atau bisa juga kuartal atau 4 bulanan biasanya ya. Oke, lanjut. Kemudian kita bicara tentang neraca di sini ya. Neraca atau sering juga disebut dengan laporan posisi keuangan ya, adalah suatu daftar yang menggambarkan tentang aktiva atau harta kekayaan, kewajiban dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam saat tertentu. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh daripada neraca yang umum ya. Di sana ada aktiva, kemudian kewajiban, modal, ekuitas ya. Jadi dalam suatu neraca itu adalah dikatakan neraca yang bagus atau itu karena total aktiva dan total pasiva itu harus seimbang ya. Di sini ada jumlah 76 juta dan di pasiva adalah 76 juta. Oke, lanjut. Nah, di sana tadi dijelaskan ya pada neraca tadi itu ada jumlah kekayaan perusahaan yang berjumlah 76 juta. Jadi jumlah kekayaan itu terbagi menjadi dua ya, yang berasal dari kreditur atau utang atau kewajiban itu sebesar 24 juta dan 50 juta itu ada 52 juta adalah merupakan pemilik perusahaan atau modal. Bisa juga disebut dengan pripe ya. Kemudian kita jelaskan pula masalah persamaan akuntansi karena kita belajar tentang persamaan akuntansi, maka di sini dijelaskan persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan bahwa semua harta atau sumber yang tercantum dalam sisi kiri adalah berdasarkan dari kreditur dan berasal dari kreditur dan pemilik. Kemudian sebaliknya, jumlah kontribusi kreditur dan pemilik harus sama dengan jumlah harta dalam suatu perusahaan. Kemudian kita bicara masalah aktiva ya, aktiva atau kekayaan ya di sini ya. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, biasanya dinyatakan dalam jumlah uang. Jenis-jenis sumber ekonomi atau lazim disebut dengan harta perusahaan ya. Harta perusahaan itu biasanya adalah kekayaan, bisa berupa barang berwujud seperti tanah, gedung, dan mesin. Ada pula berupa tagihan dalam akuntansi yang disebut dengan piutang dagang. Artinya di sini bukan hanya jenisnya tidak berwujud, tapi juga berwujud ya. Kemudian ada juga tentang masalah pembayaran dibayar di muka, kemudian atau jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang atau disebut dengan premi asuransi dibayar di muka ya. Ini yang termasuk bagian-bagian daripada aktiva. Kemudian kewajiban. Bicara masalah kewajiban. Kewajiban itu sebenarnya hutang lah bahasa kitanya nih. Nah, jadi di sini adalah kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu tertentu di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kewajiban merupakan tagihan kepada kreditur ya, kepada perusahaan, tagihan
para kreditur ya kepada perusahaan. Kewajiban dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Jadi ada waktunya naklah. Jadi tidak sembarangan. Jadi dalam pencatatan suatu neraca atau laporan keuangan itu biasanya harus runtut sesuai tanggal ya. Kemudian lanjut ya. Masalah ekuitas atau modal. Di sini modal dicantumkan dalam neraca di bawah kewajiban. Modal itu biasanya merupakan hak pemilik perusahaan. Bisa juga kita kenal dengan istilah pripe ya, atau modal daripada pemilik perusahaan. Atau juga disebut dengan kekayaan atau aktiva perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Jadi selisih antara aktiva ya dan kewajiban itu adalah merupakan modal daripada pemilik atau suatu perusahaan. Oke, lanjut. Kita bicara masalah laba rugi. Di sini tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba. Jadi semua perusahaan itu ingin laba, nggak ada perusahaan tuh ingin rugi, nggak ada. Pasti mereka ingin laba. Nah, laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang disusun per periode atau kuartal atau semester untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba atau perusahaan itu mengalami kerugian, dapat dilihat di sana. Karena pada poinnya biasanya laporan rugi laba itu adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan daripada perusahaan. Itu akan menghasilkan laba. Apabila pendapatan lebih tinggi daripada biaya, maka perusahaan itu akan laba. Tetapi apabila perusahaan itu biayanya lebih besar daripada pendapatannya, maka perusahaan itu akan rugi. Nah, ini adalah contoh daripada laporan laba rugi ya. Laba rugi ada juga disebut rugi laba, terserah kita lah. Tapi yang lebih bagus tuh laba rugi sih, laba dulu baru rugi gitu ya. Oke, di sini ada laporan, ada pendapatan kan sebesar 10 juta, kemudian biaya, kemudian total biaya operasional ya menjadi pengurang daripada pendapatan, maka akan menghasilkan laba bersih daripada perusahaan. Nah, di laba rugi kita ada kenal istilah pendapatan. Jadi pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau penerimaan jasa. Kemudian ada namanya biaya ya. Biaya adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada namanya biaya, artinya setiap kegiatan daripada suatu perusahaan itu memerlukan biaya atau cost ya dalam istilahnya ya. Kemudian laba atau rugi adalah selisih. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa laba atau rugi adalah selisih daripada pendapatan dengan biaya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara tentang laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Jadi di sini hasil operasi perusahaan merupakan laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Jadi apabila laba, maka laba itu akan menambah perubahan ekuitas atau menjadi penambah pada laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Tapi apabila rugi, maka akan mengurangi jumlah modal daripada pemilik ya di situ ya. Dan pengambilan biasanya ya, di sini ada istilah pripe ya. Jadi pengambilan pribadi. Biasanya perusahaan itu kalau misalnya bukan go public atau perusahaan pribadi, biasanya ada pemilik aslinya. Biasanya mereka kadang-kadang ngambil gitu. Dalam suatu laporan keuangan atau dalam suatu perusahaan yang baik, nggak bisa pemilik itu asal ambil. Misalnya, aku ambil uangku ini karena perusahaanku juga. Nah, kalau perusahaan itu mau baik, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada laporan tertulis mana yang diambil, mana yang disetor. Jadi harus jelas, nggak bisa asal ambil. Karena kalau ibarat tuh tanpa ada pencatatan, maka perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Atau mungkin tidak diketahui, ini kenapa jadi rugi, ini kenapa jadi mengalami hal seperti ini. Nggak tahu kan, karena nggak ada catatan. Jadi semua dicatat ya di sini. Kalau mau laporannya baik. Tapi kalau biasanya kalau perusahaannya sudah go public, nggak ada lagi sistem biasanya mereka sistem saham ya. Kalau saham itu biasanya keuntungannya tuh bukan, biasanya kalau saham tuh pemilik saham berbeda dengan pemilik ya. Saham tuh artinya pemilik dan juga yang menjalankan perusahaan itu berbeda juga. Jadi nggak sama, nggak jadi satu. Jadi biasanya lebih lebih profesional lah dibandingkan perusahaan yang kayak CP. CP itu biasanya sederhana ya. Itu biasanya pemilik, jadi yang tukang
apa maksudnya yang mengerjakan juga, yang melakukan operasional juga semua biasanya itu CP ya. Tapi kalau perusahaan besar biasanya lebih profesional. Oke, lanjut. Nah, ini ya laporan perubahan ekuitas ya. Ini contohnya ya. Di sini ada modal, jadi jelas di sana ada modal awal perusahaan itu ya. Di sini sebesar 48.600.000, kemudian adanya laba. Nah, di sini ada laba, kemudian 5.400.000 menjadi 5.054 juta ya. Kemudian dikurangi pripe. Pripe tadi pengambilan daripada pemilik ya sebesar 2 juta. Jadi di sini modal akhir maka ada 52 juta. Ini modal akhir setelah ditambah laba dan dikurangi pripe. Oke, lanjut. Persamaan akuntansi ya atau pokok dari bahasan kita hari ini. Persamaan ini merupakan ringkasan daripada pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Jadi ini merupakan ringkasan ya daripada catatan. Jika terjadinya suatu transaksi keuangan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, hutang, dan modal atau ekuitas. Perubahan itulah yang kita ringkas dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi aktiva sama dengan hutang plus modal atau ekuitas. Jadi suatu transaksi keuangan atau peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu perusahaan yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks akan terjadi perubahan atau mengakibatkan perubahan di 3 komponen ini. Aktiva, hutang, modal atau ekuitas. Bisa menambah, juga bisa mengurangi ya. Jadi ada perubahan susunan antara aktiva, hutang, juga modal. Oke, lanjut. Di sini ya, aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Liabilitas itu sama dengan hutang ya. Jadi hutang ini komponennya adalah di sini karena ini masih sederhana atau perusahaan yang sangat sederhana, yakni ya perusahaan jasa, maka hutang pun akan masih sederhana di sini ya. Jadi akun-akunnya masih sederhana. Di sini pada hutang ya, ini ada hutang dagang dan hutang wesel. Kemudian pada kas ya, bukan pada kas ya, pada aktiva perusahaan itu ada 4 ya, kas, piutang, perlengkapan, juga peralatan. Kemudian pada komponen modal atau ekuitas ya, di sini ada namanya setoran awal ya, atau setoran modal awal, kemudian penambahan modal, misalnya di tengah-tengah nanti suatu perusahaan itu mengalami apa maksudnya tuh modal kurang, maksudnya ketahuan kan ada terjadi transaksi-transaksi, kemudian kekurangan modal, maka adanya perlu penambahan modal. Kemudian pripe. Pripe adalah pengambilan daripada pemilik perusahaan. Pripe ini biasanya cenderung hanya di perusahaan jasa ya. Karena apa? Karena hanya perusahaan jasa yang bisa diambil-ambil kayak gitu. Tapi kalau perusahaan besar atau yang PT misalnya ya gitu, itu tuh biasanya mereka adalah pemilik saham. Pemilik saham tidak bisa seenaknya mengambil. Kecuali mereka menjual kepada pihak lain, misalnya mereka punya saham, karena mereka perlu uang atau apa, dijual dengan pihak lain. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan secara langsung, tapi ke pribadi masing-masing. Oke, lanjut. Di sini transaksi pertama ya, karena ini hanya perusahaan jasa, maka di sini kita ambil contoh salon ya. Di sini contohnya, Nyonya Ayu menyetor uang tunai sebesar 1 juta sebagai investasi pertama atau modal awal daripada salon Ayu. Jadi dapat kita lihat ya pada akun persamaan ini, aktiva ya pada kas itu bertambah sebesar 1 juta. Kemudian pada modal juga bertambah 1 juta karena di sini menyetor secara tunai ya. Jadi ini adalah modal awal mereka. Oke, ini ikhtisar daripada kita tadi ya. Jadi persamaan akuntansinya ya ini. Jadi kolom aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas itu harus seimbang naklah. Jadi kalau suatu persamaan akuntansi itu benar apabila jumlah aktiva itu seimbang dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Di sini aktiva sebesar 2.967.500 itu seimbang dengan jumlah total liabilitas plus ekuitas ya. Jadi sama jumlahnya ya, 2.967.500. Nah, ini ikhtisarnya ya, maksudnya laporan daripada salon Ayu. Di sini ada laporan laba rugi ya. Jadi di sini dilihat dari transaksi-transaksi yang terjadi tadi, maka
Pendapatan itu sebesar 1 juta ya. Kemudian biaya operasional yang terjadi itu ada biaya sewa, biaya listrik, biaya bunga, itu totalnya sebesar 182.500. Jadi pengurangan antara pendapatan dan biaya operasional itu menjadi laba bersih. Jadi laba bersihnya 817.500. Kemudian laporan ekuitas, itu laporan ekuitas ada perubahan daripada bertambahnya laba atau kerugian daripada suatu perusahaan, atau juga pengambilan atau pripe diambil tidak, ada pengurangan tidak. Nah, di sini pada perusahaan Ayu atau salon Ayu itu modal awalnya 1 juta. Ditambah laba berjalan, laba berjalan ini tadi dari laporan laba rugi sebesar 817.500, kemudian dikurangi dari pengambilan dari pribadi Ibu Ayu sendiri sebesar 100.000. Jadi total daripada semua itu adalah modal akhirnya adalah 1.717.500 ya. Itu daripada ditambah, kemudian modal awal ditambah, laba berjalan, kemudian dikurangi pribadi, jumlah akhirnya adalah 7.717.500. Nah, ini neraca ya. Neraca laporan akhirnya. Jadi di sini daripada transaksi kita dapat hasil akhir ini ya. Jadi di sini ada aset lancar, kas, piutang, peralatan perlengkapan di total menjadi 2.967.500. Aset tetap ya tidak ada tadi ya, ini aset lancar aja, jadi totalnya 2.967.500. Kemudian pasifanya adalah di situ ada utang usaha sebesar 500.000, kemudian utang wesel 750.000, total liabilitas 1.250.000. Modal Ayu ya, modal Ayu tadi adalah sebesar 900.000 ditambah laba berjalan. Jadi total modal Ayu adalah 1.717.500. Jadi ditambahkan total modal ditambah total liabilitas itu jadi 2.967.500. Maka seimbanglah aktiva dan pasifa. Jadi neraca yang benar adalah neraca yang seimbang. Kalau ada yang tidak seimbang artinya tidak benar. Maksudnya ada kesalahan, bukan tidak benar sih, ada kesalahan dalam membuat persamaan atau mempersepsi daripada transaksi keuangan. Tadi Ibu telah menjelaskan panjang lebar tentang persamaan akuntansi dari proses awal dan sampai contoh-contoh transaksi sampai di neraca ya. Jadi ada laporan rugi laba, laporan perubahan modal, sampai neraca. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh, silakan. Jadi kan Bu, perusahaan tuh kan terbagi menjadi beberapa macam kan ya Bu. Terus Ya. ada kayak berupa perusahaan jasa sama ada juga perusahaan dagang. Okay. Nah, apakah dari kedua perusahaan tersebut memiliki persamaan akuntansi yang polanya sama Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya, setiap perusahaan tuh memang punya karakteristik masing-masing. Kalau perusahaan jasa itu cenderung menjual jasa, tapi kalau perusahaan dagang itu cenderung dagang kayak ada pembelian, ada misalnya membeli lagi barang jasa, atau biasanya itu sama aja sih sebenarnya. Kalau proses persamaan tuh sama, cuman perusahaan dagang tuh lebih spesifik, maksudnya lebih ada pembelian, ada penjualan, kemudian ada persediaan barang dagangan. Di situ yang agak sedikit lebih rumit lah sedikit. Tapi pada dasarnya sama, keseimbangan antara aktiva, liabilitas, dan modal. Sama, semuanya sama, cuman pengelompokannya aja nanti. Jadi di sini untuk lebih jelas, kalau misalnya akuntansi dagang, biasanya itu baca-baca dulu gitu ya. Sebelum mata kuliah gitu, dibaca-baca dulu yang mana yang perbedaan antara kedua itu. Tapi pada dasarnya sama, cuman tambahan transaksi yang berbeda. Kan namanya dagang dan jasa kan beda. Jadi di situ aja perbedaannya juga. Enggak terlalu, kalau secara umum sama aja, cuman beda dalam menyelesaikan transaksinya aja ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Karena waktu kita sudah hampir berakhir, Ibu akhiri perkuliahan ini. Maka Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan hilaf pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan atau pertemuan berikutnya. Salah hilaf Ibu mohon maaf, maka Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.